Hai guys, balik lagi ke channelnya Ruby Film. Kali ini aku bakal ceritain film yang berjudul Cinderella. Yuk dengerin ceritanya. Suatu hari hiduplah seorang gadis yang bernama Ella. Dia pun sangat dicintai dan disayangi oleh kedua orang tuanya. Ella tinggal di rumah yang besar di pedesaan dan mempunyai beberapa asisten rumah tangga. Ia juga mempunyai hewan peliharaan yaitu tikus si Gus-Gus CS. Hingga tibalah sang ibu yang jatuh sakit dan sekarat. Sang ibu pun berpesan pada Ella untuk memiliki keberanian dan menjadi baik hati. Lalu sang ibu pun meninggal dunia. Ella kecil kini sudah beranjak dewasa. Ayah Ella meminta izin untuk menikah lagi. Dan tentu saja Ella mengizinkannya. Karena demi kebahagiaan ayah yang sangat ia sayangi itu, ayah Ella akan pergi bekerja dan berdagang ke luar negeri untuk beberapa bulan. Ella pun sangat bersedih, namun dia mempunyai satu permintaan, yaitu membawa setiap dahan yang jatuh di pundak sang ayah. Karena dengan begitu ayahnya akan selalu mengingatnya dan cepat pulang. Saat ayah tidak ada di rumah, sikap asli ibu tiri pun terlihat. Ibu tiri Ella menyuruh Ella untuk memberikan kamarnya kepada dua putrinya yang manja itu. Sedangkan Ella sendiri disuruh tidur di loteng yang berdebu, bahkan di sana tidak ada ranjang tempat tidurnya. Namun Ella tetap bersabar dan menuruti ibu tirinya itu. Beberapa bulan kemudian Ella mendapat kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia karena sakit yang dialaminya. Dan Paman Joni menyerahkan dahan kering pemberian mendiang sang ayah untuk putri tercintanya itu. Betapa sedih dan hancur hati Ella karena kehilangan ayahnya. Kini ia menjadi anak yatim piatu. Ibu tiri bersedih karena pusing memikirkan keuangan keluarga saja, bukan karena kehilangan suaminya. Ibu tiri memecat semua pembantu di rumah dengan tujuan menghemat biaya pengeluaran, sedangkan penggantinya adalah Ella. Sungguh malang nasib Ella, ia menjadi pembantu di rumahnya sendiri. Saat makan malam Ella hanya memakan makanan sisa, namun Ella tidak mengeluh, ia malah membagi makanannya dengan Gus-Gus CS. Ella tidur di dekat perapian, karena kamarnya yang di atas loteng itu sangatlah dingin. Keesokan paginya Ella menyiapkan sarapan, karena wajahnya yang cemong karena abu perapian Ella pun diejek dan dihina. Bahkan ia dipanggil Cinderella atau Abu Ella oleh saudari tirinya itu. Ibu tiri menghina Ella dan menertawakannya. Ella pergi dengan kudanya ke hutan. Namun tiba-tiba ia bertemu dengan rusa liar yang akan diburu oleh orang-orang kerajaan. Ella menyuruh rusa itu untuk pergi. Namun nampaknya kuda Ella tidak bersahabat, si kuda pun berlari sangat kencang, bahkan sulit dikendalikan. Nampak dari kejauhan seorang laki-laki mengejar Ella dan membantunya. Ella tidak tahu bahwa laki-laki yang dihadapannya itu adalah seorang pangeran. Pangeran juga memperkenalkan dirinya sebagai orang biasa yang bernama Kit. Sang pangeran menjadi terpesona dengan setiap perkataan Ella dan ia mulai jatuh hati padanya. Di istana, pangeran menceritakan pertemuan singkatnya itu kepada sang raja. Namun raja tidak terkesan sama sekali dengan cerita putranya itu. Beberapa saat kemudian tabib istana memberitahu keadaan sang raja yang tidak begitu baik. Ternyata selama ini ayah pangeran mengalami sakit. Adipati akan menyiapkan pesta dansa tradisi kerajaan yang akan dihadiri oleh kaum bangsawan, dan dari sanalah sang pangeran akan menentukan calon istrinya.
Pangeran pun menyetujui, tapi dengan syarat seluruh rakyat biasa juga harus diundang di pesta dansa. Karena itu adalah satu-satunya cara agar pangeran bisa bertemu kembali dengan Ella. Utusan kerajaan pun memberikan pengumuman kepada semua orang tentang pesta dansa kerajaan dan juga pemilihan calon mempelai pangeran di pesta dansa tersebut. Semua orang yang mendengarnya pun sangat senang dan bergembira. Ibu tiri menyuruh Ella untuk bergegas ke toko penjahit membuat gaun untuk mereka bertiga, terkecuali Ella. Anastasia dan Drisella nampak menyuruh-nyuruh Ella untuk memasangkan gaunnya itu. Ella pun bertanya pada Anastasia bagaimana wajah sang pangeran. Namun rupanya Anastasia hanya peduli dengan harta dan kekayaan saja. Selang beberapa saat kemudian drama kedua wanita itu pun dimulai. Mereka selalu bertengkar hanya karena hal kecil. Di loteng kamarnya, Ella berusaha memperbaiki gaun pink dari mendiang ibunya itu. Tentu saja ia tidak sendirian, melainkan dibantu oleh Gus-Gus CS. Malam hari pun tiba. Ella turun dari tangga dengan mengenakan gaun pink sederhananya dan bersiap pergi ke istana. Namun ibu tiri dan kedua putrinya sangatlah tidak senang melihat hal itu. Mereka pun merusak gaun pink Ella. My words. You shall not go to the ball. Ella menangis dan merasa sangat sakit hati. Tiba-tiba muncullah seorang nenek tua yang meminta sedikit makanan. Ella bertanya siapakah sang nenek, dan ternyata nenek tua itu adalah peri pelindungnya. Ibu peri kemudian menyuruh Ella mencari sesuatu. Lalu terpilihlah sebuah labu, dan labu kuning itu pun diberi mantra oleh ibu peri dan tiba-tiba lalu mengubah Gus-Gus CS menjadi kuda putih yang gagah. Dan dua kadal hijau yang menjadi pak pelayan. Juga angsa yang berubah menjadi pak kusir. Dan terakhir ibu peri mengubah gaun pink lusuh dan sepatu biasa Ella menjadi Namun ada satu hal yang perlu Ella ingat, bahwa Ella dan yang lainnya harus pulang sebelum tengah malam. Karena sihir dan mantranya hanya bertahan sampai jam 12 malam saja. Istana kerajaan pun sudah dipenuhi dengan gadis dari kaum bangsawan maupun gadis-gadis dari rakyat biasa. Sang raja berkali-kali mengingatkan kepada pangeran bahwa hanyalah seorang tuan putri yang bisa menjadi pendampingnya. Saat semua orang sudah berkumpul, tibalah Ella dengan ketukan pintu kecil. Ketika pintu itu dibuka, semua mata pun tertuju padanya. Ella kemudian disambut oleh sang pangeran tampan dan diajak berdansa dengannya. Ibu tiri Ella dan kedua putrinya bertanya-tanya siapakah wanita cantik yang bergaun biru itu. Kemudian pangeran mengajak Ella untuk melihat-lihat lukisan. Dan dari sanalah Ella tersadar bahwa Kit temannya itu adalah seorang putra raja. Adipati kerajaan merasa tidak senang akan kehadiran Ella, hingga pembicaraan Adipati dan sang kapten diketahui oleh ibu tirinya Ella. Di sisi lain pangeran sedang berjalan-jalan di taman dengan wanita pujaan hatinya.
Ia pun mulai memberitahu Ella bahwa ia harus menikah hanya demi keuntungan. Dan ia juga tidak mau mengecewakan ayahnya, karena sang raja mungkin tidak memiliki banyak waktu lagi dalam hidupnya. Pangeran kemudian mengajak Ella ke taman rahasia. Sepatu kaca milik Ella pun terlepas tidak sengaja. Hingga tiba-tiba suara jam tengah malam pun terdengar. Ella sangat panik, ia mengatakan pada pangeran harus segera pergi. Di pintu keluar Ella tidak sengaja menabrak sang raja. Ella meminta maaf dan berkata bahwa sang pangeran adalah orang yang baik dan sangat menyayanginya. Saat Ella menuruni tangga, sepatu kacanya pun terlepas. Ia sangat terburu-buru dan tidak sempat mengambil sepatu itu. Pangeran pun memungut sepatu kaca Ella dan menjadi semakin penasaran tentangnya. Palace. Your father needs you here. Adipati dan prajurit pun mengejar Ella CS karena mereka takut pangeran sedang dijebak. Akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran. Ella telah sampai di rumah dengan gaun pink lusuhnya, serta teman-teman Ella yang sudah kembali ke wujud aslinya. Malam itu Ella merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Ibu tiri Ella dan kedua putrinya juga telah kembali ke rumah. Mereka pun terlihat tampak kesal. Anastasia dan Drisella terus saja membahas putri misterius di pesta dansa. Namun ibu tiri Ella memperhatikan gerak-gerik anak tirinya itu. Sedikit ada keanehan menurutnya. Di istana raja sedang sekarat, ia juga telah mengubah keputusannya agar pangeran menikah karena cinta dan segera menemukan gadis pujaan hatinya itu. Tidak lama kemudian sang raja pun akhirnya meninggal dunia dan yang menggantikan raja selanjutnya adalah sang pangeran. Utusan kerajaan memberikan pengumuman dan meminta putri misterius untuk datang ke istana karena raja akan segera menikahinya. Ella segera mencari sepatu kaca yang masih ia simpan itu. Namun tiba-tiba, Are you looking for this? When you are married, you will make me the head of the royal household with wealthy lords, and I shall manage that ball. No. Able to protect my father from you, but I will protect the prince and the kingdom. ibu tiri Ella sangat murka. Ia memecahkan sepatu kaca Ella, dan Ella pun dikunci di loteng tersebut. Ibu tiri menemui Adipati. Ia menceritakan segalanya dan membuat perjanjian. Adipati memberikan pecahan sepatu kaca itu pada sang raja dan membuat cerita bohong bahwa Ella telah menghilang. Tapi raja tidak percaya begitu saja. Ia segera memerintahkan prajurit untuk mencari Ella. Jika memang Ella tidak diketemukan, maka raja bersedia menikahi putri Selina. Pada akhirnya semua gadis dari berbagai penjuru mencoba sepatu kaca yang disimpan sang raja saat tertinggal di pesta dansa waktu itu. Namun tak ada satupun kaki yang muat. Pencarian pun terus dilakukan, bahkan tak sedikit wanita yang memaksakan kaki mereka untuk muat di sepatu itu. Hingga tibalah di rumah kediaman Ella. Di sisi lain Anastasia dan Drisella mulai mencoba sepatu kaca tersebut, namun yang terjadi, Ella tidak mengetahui kedatangan utusan kerajaan. Ia hanya menghibur dirinya dengan menyanyi dan menari kecil di loteng. Namun Gus-Gus CS berusaha keras untuk membuka jendela loteng agar suara Ella terdengar oleh para prajurit. Saat para utusan kerajaan itu ingin pergi, tiba-tiba terdengar suara nyanyian. Adipati memerintahkan untuk segera pergi dari tempat itu. Namun betapa terkejutnya mereka semua. Ternyata selama ini sang raja berada di dalam rombongan. Ia telah menyamar menjadi salah satu prajurit. To investigate.
measure. Ibu tiri Ella melarang anak tirinya untuk bertemu sang raja, namun dia pun dimarahi oleh sang kapten. Who are you to stop an officer of the king? Are you an empress? Ella segera turun dan menemui sang raja. Ia sedikit gugup namun tetap tersenyum manis dan memberikan salamnya pada sang raja. Ella mengatakan pada raja tentang dirinya. Raja pun meminta Ella untuk duduk dan memakaikan sepatu kaca itu langsung padanya. Tidak lama kemudian kedua saudari tiri Ella pun muncul dan meminta maaf. Mereka menyesali perbuatan mereka terhadap Ella selama ini. Raja pun menggenggam tangan Ella dan mereka bersiap pergi dari sana. Namun tiba-tiba I forgive you. ibu tiri Ella dan kedua putrinya pergi bersama Adipati dan mereka pun tidak pernah muncul dan kembali lagi. Pada akhirnya sang raja dan Cinderella pun menikah. Mereka berdua hidup dengan bahagia, dan film pun tamat.